Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam bil lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Segala puja dan puji kehadirat Allah, salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in serta seluruh umatnya selalu beristiqamah mengikuti sunnah-sunnahnya hingga yaumul qiyamah. Alhamdulillah, setelah kita mendirikan salat maghrib secara berjamaah, semoga semua yang telah kita lakukan mendapatkan keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kembali di kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan kita di bab ahkamul janaiz, di pembahasan keadaan semua manusia di dalam kubur. Ini sudah kita bahas. Yang pertama, kubur itu merupakan awal kehidupan akhirat, sebagaimana dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW bahwa kubur itu awwalu manzilin min manazilil akhirah. Siapa yang selamat di kuburnya, maka kesananya dia akan selamat. Tapi kalau di kuburnya dia gagal, waliyadzubillah, kesananya pun akan mengalami kegagalan. Kemudian juga sudah kita jelaskan bahwa kubur itu sangat gelap, lebih gelap daripada permukaannya. Saat kita berjalan ke pemakaman umum, begitu gelap, begitu sepi, begitu mungkin mengerikan, tetapi alhamdulillah ternyata di dalamnya ada yang terang benderang dan juga di dalamnya ada yang sangat-sangat gelap. Oleh karena itu dikatakan bahwa kuburan ini, inna hadhil kubur mamlu'ah dzulmatan min ala ahliha. Sesungguhnya kuburan-kuburan itu penuh dengan kegelapan bagi orang yang ada di dalamnya. Jadi terang dan tidak terang tentu nanti ditentukan dengan amal, dan juga salah satu hadis ini doa dari orang yang masih ada. Kemudian kubur itu selain gelap, dia juga sifatnya menghempit, ataunya merapat menghempit, yaitu orang yang ada di dalam kuburnya. Setiap kuburan dikatakan oleh Nabi Muhammad SAW, walaupun anak kecil yang belum punya dosa sekalipun ketika masuk ke dalam kuburnya, pertama kubur itu akan menghempit si bayi tadi. Bayi yang tidak memiliki dosa terkena hempitan kubur. Bagaimana orang-orang yang dewasa? Makanya Nabi bilang, lau aflat ahadun min dhammatil qabri lana jahada sabi. Seandainya ada orang yang selamat dari himpitan kubur, ini saya bayi ini yang lebih pantas selamat. Menunjukkan bahwa semua kubur itu sifatnya menghempit. Kemudian di dalam kubur ini ada fitnah. Fitnah itu artinya ujian. Ujian itu di sini dalam bentuk pertanyaan. Setiap orang yang masuk ke dalam kubur akan ditanya. Yang mendapat jawaban dengan baik, maka kuburnya akan menjadi raudhah min riyadil jannah. Luas, lapang, terang dengan rahmat dan ampunan Allah. Tapi bagi mereka yang tidak bisa menjawab fitnah atau pertanyaan ujian ini, maka mereka akan mendapatkan kuburnya lubang di antara lubang-lubang api nerakanya Allah, sempit, dan tentunya dikatakan kanan kirinya penuh dengan bara-bara api. Waliyadzubillah. Semoga Allah selamatkan kita semuanya dari siksa kubur. Ini merupakan penjelasan para ulama, dan selain kondisinya di dalam kubur itu mengandung himpitan, kemudian kubur itu gelap, di kubur itu ada fitnah, ada pertanyaan, di kubur juga ada siksa. Seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dan juga di dalam hadis-hadis Rasulullah SAW. Dan ini semua alhamdulillah sudah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Lalu kita masuk di bab ini, kemarin baru mukaddimah, sebab terbanyak siksa yang diperoleh oleh seseorang di saat di dalam kuburnya. Jadi apa sebab utama? Sebab utama daripada disiksanya seseorang di dalam kubur. Yang pertama yaitu secara mujmal, artinya secara umum, dan nanti secara mufassal. Ini sudah kita jelaskan secara singkat. Mujmal, tidak menjalankan perintah Allah dan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini mujmal. Di dalam hadis
Dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 101 Allah katakan, wa mimman haulakum minal a'rabi munafiquna wa min ahlil madinah maradu 'alan nifaq la ta'lamuhum nahnu na'lamuhum sanu'adzibuhum marratain. Itu kalimat sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin adzim. Dikatakan ini adalah sebab secara umum, yaitu orang diazab di dalam kubur karena kekafiran mereka, tidak beriman kepada Allah, atau munafik. Munafik dalam artian tidak beriman. Munafik itu orang yang pura-pura beriman secara lisan tetapi hatinya tidak beriman, itu munafik. Beda dengan sifat munafik. Sifat munafik itu adalah bila berbicara dusta, bila dikasih amanat khianat, bila berjanji ingkar, itu sifat. Beda dengan orangnya. Kalau ini orang munafik. Munafik, nanti kalau kita belajar tentang munafik ini, ada munafik iman, munafik tauhid, itu akan membawa kafir. Ada munafik sifat, yaitu ini tidak membawa orang kafir, tapi itu perbuatan yang buruk karena mengandung sifat-sifat munafik. Yang menjadi sebab utama orang masuk dan mendapat siksa di dalam kubur adalah tidak iman. Seperti dalam surat At-Taubah ayat 101 Allah katakan, wa mimman haulakum minal a'rab, dan di antara orang-orang Badui yang ada di sekitarmu wahai Nabi Muhammad, itu adalah munafikun, yaitu orang-orang munafik. Memang di Madinah banyak orang munafik waktu itu, di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Wa min ahlil Madinah, mereka itu dari orang yang tinggal di kota Madinah. Jadi sekali lagi, munafik itu ada ketika Islam kuat. Tapi ketika Islam lemah, munafik itu tidak ada. Seperti di Mekah, Islam lagi lemah, sedang lemah, karena memang Islam tidak memiliki kekuasaan di Mekah. Di saat itu tidak ada munafik, karena orang mengingkari Nabi dengan beraninya langsung tanpa sembunyi-sembunyi, karena memang Nabi tidak punya kekuatan. Makanya di Mekah tidak ada munafik, yang banyak musyrik. Sementara di Madinah banyak. Kenapa? Karena saat di Madinah Rasul punya kekuatan. Orang mau beriman, dia takut. Kalau tidak beriman tuh takut kepada Nabi, karena Nabi punya kekuatan. Maka kalau dia mengatakan tidak beriman, takut dengan Rasul. Tapi kalau mengatakan beriman, dia aslinya tidak mau beriman. Maka secara lisan pura-pura dia beriman, hatinya tidak beriman. Ini orang-orang munafik di Madinah. Maka di sini ceritakan, dan di antara orang-orang Badui dan juga orang ahli Madinah itu adalah munafik. Maradu 'alan nifaq. Mereka itu sangat keterlaluan dalam kemunafikannya. La ta'lamuhum, engkau wahai Nabi Muhammad tidak mengetahui siapa di antara mereka yang munafik. Nahnu na'lamuhum, kami tahu siapa itu orang-orang munafik. Sungguh orang munafik itu sanu'adzibuhum marratain, mereka akan kami siksa 2 kali. Maksudnya 2 kali bagaimana? Ketika mereka masuk ke dalam kubur, mereka akan disiksa di dalam kuburnya. Nanti sampai hari kiamat ditiupkan sangkakala, semua hancur, semua mati. Ditiupkan sangkakala kedua, hidup lagi, dan mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Itulah siksa 2 kali. Siksa pertama di dalam kubur, siksa kedua di nerakanya Allah. Maka disebutkan sanu'adzibuhum marratain, kami akan siksa mereka 2 kali. Ini kalimat marratain, 2 kali. Siksa pertama di dalam kubur, siksa kedua nanti di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini penyebab utama orang yang terkena siksa di dalam kubur adalah mereka yang tidak beriman kepada Allah. Baik munafiknya yang menyembunyikan kekafirannya, hanya menampakkan secara lisan saja tapi hatinya tidak beriman, ini orang kafir. Atau yang terang-terangan yang mengatakan kami tidak beriman, maka itu akan kena azab di dalam kubur mereka. Kemudian secara mufassal, secara terperinci, ada beberapa amalan yang menyebabkan orang itu masuk ke dalam azab kubur. Yang pertama, namibah, yaitu orang yang mengadu domba dan tidak menutupi diri ketika buang hajat. Ngebuang hajat kecil, kencing, dia ngablak begitu aja di pinggir jalan atau tanpa
malu-malu dia buang hajat, tanpa menutup waktu dia buang hajat, ini menjadi sebab orang banyak diadab di dalam kubur. Berkata Ibnu Abbas, marra Rasulullah ala qabrain. Pernah sekali waktu Rasulullah melewati 2 kuburan. Qala, Nabi mengatakan, amma innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabirin. Sungguh mereka berdua ini yang ada di dalam 2 kubur ini sedang diadab oleh Allah dengan adab yang sangat pedih. Amma ahaduhuma, Nabi menunjuk yang satu kuburan. Fakana yamshi bin namimah, yang satu ini suka mengadu domba. Ini provokator, orang yang suka mengadu domba, ini akan kena azab di dalam kuburnya. Yang kedua, wa ammal akhar, adapun yang satu kan lagi, ditunjuk satu kuburan lagi, kana la yastatiru min baulih. Dia kalau buang air kecil, dia tidak menutup. Dia tidak malu-malu kalau buang air, ngablak aja sembarangan. Ini mesti hati-hati. Maka kita walaupun laki sama laki tetap harus menutup saat kita buang hajat. Karena saat kita buang hajat walaupun laki sama laki ngelihat atau terlihat, ini menjadi sebab utama banyak diazab di dalam kubur. Dan ini alhamdulillah sudah kita sebutkan dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kemudian yang menjadi salah satu sebab juga orang diadab di dalam kubur, selain namimah dan juga buang hajat yang tidak rapi, yang kedua adalah sombong. Orang yang sombong ini akan kena diadab di dalam kubur sebelum di neraka nanti. Dikatakan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bainama rajulun yajurru izarahu minal khuyala, seorang laki-laki yang melebihkan kainnya, melebihi mata kakinya karena sombong, fahuwa yatajaljalu fil ardi ila yaumil qiyamah, maka dia yatajaljal, berbulak-balik di bumi hingga hari kiamat. Maksudnya apa yatajaljal? Nanti di kuburnya itu akan menjadi bara api, sehingga tanah yang mengelilingi dia itu semuanya menjadi bara api, sehingga dia berbulak-balik kepanasan. Dia balik ke sini kepanasan, dia balik lagi, yatajaljal di dunia ini sampai yaumul qiyamah, sampai ditiupkan sangkakala. Itu siapa? Orang yang sombong. Orang sombong ini bisa terjadi di harta, sombong dengan hartanya seperti Qarun, atau sombong dengan ibadahnya seperti Khawarij. Kaum Khawarij itu adalah kaum yang meremehkan saudara-saudaranya di dalam sholatnya, di dalam bacaan Qur'annya. Mereka menganggap mereka yang paling suci, yang paling selamat, yang paling ahli ibadah, bahkan yang bisa masuk surga hanya mereka, yang lainnya tidak. Ini sombong di dalam ibadah. Sombong juga bisa di dalam berpergian. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang yang mampu musafir, pergi berjamaah, tapi dia tidak mau, dia lebih suka pergi seorang diri. Dia tidak mau pergi bersama-sama, dia lebih suka pergi seorang diri padahal dia mampu. Maka kata Rasulullah, orang itu adalah sombong. Jadi sombong bisa dalam bentuk macam-macam, bukan hanya harta saja. Sombong dengan ilmunya, sombong dengan ibadahnya, sombong bahkan di dalam musafir bisa menjadi sombong. Bahkan di dalam berjalan, di dalam gaya berjalan pun bisa dimasukkan dalam kriteria orang yang sombong. Makanya dalam surat Al-Furqan di ayat 63 Allah berfirman, wa ibadur rahman alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Allah itu adalah mereka yang bila berjalan di atas muka bumi mereka itu tawadhu, hauna, tidak sombong. Jadi jalan itu bisa menunjukkan kesombongannya. Walatus dikatakan wala tamshi fil ardi maraha. Jangan engkau berjalan di atas muka bumi dengan sombong. Jadi sombong itu bisa dengan gaya jalannya, dengan gayanya, dengan perginya, bahkan di dalam ibadahnya pun terlihat bisa sombong. Bahkan di dalam berpakaian pun bisa masuk dalam bab sombong. Intinya orang-orang yang banyak kena azab nanti di dalam kuburnya adalah karena kesombongan. Sombong ini menjadi
sebab utama orang diazab di dalam kubur. Wal iyadzubillah. Oleh karena itu berhati-hatilah dengan sifat yang menjadikan orang itu atau kita disebabkan di dalam azab kubur nanti. Maka jauhkan sifat sombong. Kemudian yang kedua, orang yang berlaku zalim dan atau tidak peduli kedzaliman. Ada orang yang melakukan kedzaliman. Ada yang kedua, dia tidak melakukan kedzaliman tapi dia tidak peduli orang yang melakukan kedzaliman. Dia dizalimi sama orang, dia tidak peduli. Yang penting saya selamat. Yang penting saya tidak terkena. Yang penting saya tidak dizalimi. Orang lain masa bodoh. Nah, ini orang yang melakukan kedzaliman atau tidak peduli dengan kedzaliman itu juga menjadi salah satu sebab orang banyak diazab di dalam kubur mereka. Sebagaimana diceritakan oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam kitab Syarah Muskilul Athar. Ibnu Mas'ud pernah berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, umira bi abdin min ibadillah an yudraba fi gabri mi'ata jaldah. Diperintahkan, umira diperintahkan bi abdin dengan seorang hamba min ibadillah di antara hamba-hamba Allah an yudrab untuk dipukul fi gabri di dalam kuburnya. Di situ disebutkan Allah memerintahkan untuk dipukul itu seorang hamba di dalam kuburnya berapa? Mi'ata jaldah, 100 kali pukulan. Pukulan di sini yang nyuruh mukul itu bukannya al-guju biasa. Yang mukul itu adalah malaikat. Siapa itu? Munkar, Nakir. Yang disebutkan nanti ketika kita bicara tentang Munkar Nakir, seandainya pukulan Munkar Nakir itu diarahkan ke gunung, niscaya gunung itu menjadi debu. Gunung itu menjadi debu kalau dipukul oleh malaikat Munkar Nakir. Bagaimana kalau diperintahkan oleh Allah pukulan Munkar Nakir itu ditujukan kepada orang yang ada di dalam kubur? Kenapa? Bahkan sekali dikumpulnya sampai 100 kali. Falam yazal yas'alu wa yad'u hatta sarat jaldah wahidah. Dia ini terus bertanya dan berdoa hingga tersisa satu deraan. Artinya dipukul, dia nanya kenapa saya dipukul, dipukul lagi terus sampai tinggal satu pukulan. Fajulida jaldah wahidah, dan akhirnya dia dipukul dengan satu pukulan. Di dalam riwayat, orang ini ternyata banyak orang-orang yang ditinggal itu orang-orang, misalkan dia seorang ayah, seorang ibu, ternyata di belakangnya itu ada orang-orang anak-anaknya yang soleh. Anak-anaknya yang soleh dan soleha. Mereka terus berdoa untuk orang yang melakukan hal ini di dalam kuburnya. Akhirnya yang mestinya dipukul 100 menjadi 1 pukulan. Dalam riwayat tidak, dia minta keringanan terus dipukul sampai tinggal 1 pukulan. Famtala agabruhu alaihi naron. Akhirnya penuhlah kuburan itu dengan api. Falamma irtafa'anu qala alama jalatumuni. Setelah selesai dipukul tinggal 1 dan kuburannya penuh dengan api, orang itu bertanya. Karena waktu dia bertanya enggak digubris oleh malaikat, karena diperintah oleh Allah untuk dipukul. Maka dia bicara dipukul. Sampai tinggal 1 pukulan, dia tanya, kenapa kalian memukulku? Ada apa, dosa apa yang aku lakukan sampai aku ini dipukul seperti ini? Nanya sama malaikat. Akhirnya qalu, dikatakan, innaka shallaita salatan bighairi tuhur. Karena dulu engkau suka sholat tapi toharohnya enggak benar, kencingnya enggak cebok. Sama berkaitan dengan istinja. Toharohnya tidak bagus. Jadi dia sholat tapi kencingnya tidak rapi, istindaknya enggak, ini tidak rapi, tidak bersih. Maka, dan yang kedua, wa mararta ala madlumin, dan engkau melewati orang yang dalam keadaan terzalimi, falam tansurhu, tapi engkau tidak menolongnya. Engkau melihat waktu lewat, engkau tahu tetanggamu itu terzalimi, dizalimi sama fulan, tapi engkau tidak peduli, padahal engkau bisa membantunya. Maka inilah sebab engkau dipukul di dalam kuburmu. Jadi engkau dipukul ini gara-gara yang pertama wudu atau toharo tidak bersih, istinjanya sembarangan.
Dan yang kedua, karena kamu tidak peduli dengan orang yang terzalimi. Orang yang tidak peduli dengan terzalimi, orang yang sedang terzalimi dipukul di dalam kubur, disiksa. Bagaimana orang yang menzalimi? Tentunya pasti akan lebih banyak mendapat siksa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah penyebab orang banyak disiksa di dalam kuburnya. Nah, tentunya masih banyak, kita singkat saja dengan dalil, semua memiliki dalil, kita singkat. Yang selanjutnya adalah ghulul. Ini juga orang yang kena siksa di dalam kubur mereka. Apa itu ghulul? Mengambil harta rampasan perang sebelum dibagi oleh imam. Itu namanya ghulul. Nah, berbeda dengan mencuri ya. Mungkin juga bisa dengan bahasa sekarang itu termasuk ghulul. Saya bekerja sama dengan si A, si fulan, kita kerjasama sama beliau, sama dia naruh misalkan 50 juta, saya 50 juta, lalu saya kerjasama. Nanti untungnya 50-50, untung dari usaha kita itu 50%, 50%. Ternyata setelah dapat, misalkan dapat 10 juta, untungnya mestinya kan dibagi 5 juta, 5 juta. Ternyata dia umpetin, dia ambil 2 juta, terus dia bilang, Pak, ini keuntungan kita 8 juta. Tapi 2 juta sudah dimasukkan. Terus 8 juta ini bagaimana, kan 50-50 berarti dibagi berapa? 4-4, itu ghulul. Saya mengambil dengan pembagian yang tidak betul. Maka orang yang model begini nih akan banyak yang diadab di dalam kuburnya. Karena ghulul. Kalau mencuri beda. Kalau mencuri kita nggak ada kerjasama. Orang punya uang diambil, kita nggak ada. Karena di situ di antara 10 juta saya punya hak di situ. Dia juga punya hak. Tapi mengambil sebelum dan tidak sesuai dengan aturannya. Atau mestinya 50-50, dia bilang kita kasih dia 4 juta. Mestinya kan 5 juta. Kok 4 juta? Iya, keuntungannya cuma 8. Padahal keuntungannya 10. Nah, ini juga ghulul. Dia tidak mencuri, tapi dia hak dia mengambil tapi dengan tidak baik dan tidak betul. Ini menjadi sebab orang diadab di dalam kubur. Hati-hati. Saat ini banyak kadang-kadang kita bekerja sama, kadang-kadang kita mempercayai seseorang, orang itu menjalankan usaha tapi ternyata laporannya berbeda dengan si penanam modal. Lalu dia bilang ini keuntungannya hanya segini. Padahal tidak. Dia potong dulu, dia ambil dulu, maka ini ghulul. Hati-hati. Ini jadi sebab orang banyak diadab di dalam kubur. Yang kedua al-kadzib. Yaitu di bab ini sebelumnya tadi. Dan ini adalah al-kadzib. Apa itu al-kadzib? Dusta. Banyak bohong. Banyak berdusta. Berbohong menjadi sebab utama orang banyak diadab di dalam kubur. Kemudian dia memahami Al-Quran tapi dia tidak mau mengamalkannya. Dia memahami ayat dan hadis tapi dia tidak mau mengamalkannya. Artinya dia belajar agama tapi dia tidak amalkan. Maka ini menjadi sebab utama juga diadab di dalam kubur. Yang selanjutnya adalah zina. Perbuatan zina menjadi sebab utama orang banyak diadab di dalam kubur. Dan juga riba. Nah, itu riba. Ini yang bermain riba dengan banyak macamnya, ada 4 macam riba. Semua orang yang bermain riba ini akan kena. Nah, kena di dalam azab kubur, waliyadzubillah. Ini tentunya riba kita tahu ya, yaitu misalkan riba fadl, riba yang punya nilai lebih. Saya utang 1 juta tapi bayarnya harus 1.200.000, itu riba. Orang yang main riba seperti itu, maka nanti di dalam kuburnya akan kena siksa. Maka di sini kalau orang sekarang nyebutnya apa itu? Rentenir. Nah, itu hati-hati itu. Bermain-main dengan itu tuh jangan. Itu adalah penyebab utama orang diadab di dalam kubur. Dan mayit yang ditangisi oleh keluarga yang ditinggal, sementara si mayit tidak mengingatkan sebelumnya. Bukan ketika si A bapaknya meninggal, anaknya nangis, istrinya nangis sampai guling-gulingan, sampai
jambak-jambak rambut nangis. Itu menjadi sebab kata para ulama si mayit akan kena siksa. Kenapa? Kalau si mayit nggak mengingatkan sebelumnya. Maksudnya mengingatkan, nggak memberikan pendidikan agama kepada istri dan anak-anaknya. Karena dia tidak diajarin agama, dia nggak ngerti, akhirnya pas dia mati diguling-gulingan. Teriak-teriak, jambak-jambak rambutnya, buka jilbab sampai sobek-sobek. Nangis, ini namanya dakwal jahiliyah. Ini model orang-orang jahiliyah. Tapi kalau dia sudah mendidik anak-anaknya, istrinya dikasih tahu ajaran agama, ternyata waktu kita meninggal dia melakukan itu, kita nggak kena dosa, kita nggak kena hukum. Kenapa? Karena kita sudah beritahukan. Makanya penting untuk kita yang punya anak, berikan pendidikan agama di anak-anak kita. Kalau kita masih ada istri, ingatkan istri untuk berpegang dengan agama. Ketika mereka melanggar saat kita sudah berikan pendidikan kepada mereka, sudah kita ajarkan, sudah kita taruh di sekolah, di pesantren, di majelis, disuruh hadir. Ternyata setelah kita meninggal mereka melanggar aturan kita, kita nggak kena hukum. Kenapa? Karena kita sudah memberitahukan kepada mereka. Maka penting kepada bapak-bapak, tentunya yang kita punya rumah, di rumah tangga kita masih ada anak-anak, jangan lupa ajarkan. Karena perbuatan mereka itu akan menjadi tambahan siksa untuk kita kalau kita nggak berikan pendidikan agama. Kita rajin ibadah tapi anak-anak kita tidak pedulikan maksiat dan tidak maksiat. Kita tidak pedulikan bagaimana ibadah mereka, ini akan menjadi beban untuk orang tuanya kalau mereka meninggal dunia. Maka sebelum ajal tiba, ayo kita didik keluarga kita sebagaimana Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghiladun syidadun la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jaga dirimu dan keluarga. Maka keluarga harus kita jaga. Jangan kita hanya ibadah seorang diri. Hendaklah anak-anak kita, istri kita, kita ingatkan. Karena salah satunya penyebab orang tua yang meninggal akan menjadi tambahan siksa di dalam kuburnya ketika anaknya menangisinya secara berlebihan. Kenapa? Karena dia tidak memberikan pendidikan. Apalagi pakai wasiat. Ntar kalau babi meninggal nangis ya, guling-gulingan ya, tambah lagi diadab. Itu pakai nesen. Nah, karena ada juga yang model kalau ditangisin semakin kencang semakin apa? Semakin ini. Wah, itu hati-hati. Wasiat begitu malah menjadi dosa yang luar biasa, menjadi tambahan adab bagi keluarga yang meninggal dunia. Dan apa sih penyebab orang itu terlindung dari siksa kubur? Kalau tadi penyebabnya, kalau sekarang menjadi tameng, penghindar supaya orang terhindar dari siksa kubur. Ini materi cukup banyak disebutkan di dalam beberapa hadis Rasulullah SAW, amalan-amalan yang menghindarkan dari adab kubur. Tentunya dari penyebabnya tadi kita ketahui, kita hindari, itu juga sudah menjadi termasuk menghindarkan siksa kubur. Yang disebutkan tadi kan sebab-sebab orang disiksa di dalam kubur, berarti sebab itu harus kita buang. Sebabnya misalkan buang hajat sembarangan, berarti supaya hindari buang hajat sembarangan. Itu tanda orang yang menjadi sebab selamat dari adab kubur. Menamimah, adu domba, penyebab adab kubur. Supaya selamat, hindarkan namimah. Jadi menghindarkan ghulul, hati-hati, jujurlah di dalam usaha. Jangan suka menipu, karena kalau ghulul diadab, kalau jujur maka kita akan bikin selamat. Begitu semua, sombong, jangan sombong, tawadhu. Tentunya kalau ditanya amalan-amalan apa yang menjadi sebab orang selamat dari adab kubur, sebab-sebab adab kubur yang tadi, poin-poin tadi tinggalkan. Ini pertama tentunya yang ini. Sombong hilangkan, jangan berlaku dolim. Kalau ngeliat orang dolim atau orang yang terdolimi, bela, usahakan untuk mengangkat orang yang terdolimi. Kemudian juga tadi penyebab siksa kubur ini beriman. Penyebab siksa kubur supaya selamat dari siksa kubur adalah iman. Karena sebab siksa kubur kafir, penyelamatnya iman.
Penyebab siksa kubur sombong, penyelamatnya tawadhu. Penyebab siksa kubur zalim, maka supaya selamat adil. Jangan kita berlaku zalim. Sebab azab kubur adalah tidak peduli dengan orang yang terzalimi, maka hendaklah kita peduli. Jadi lawan dari ini menjadi sebab selamat dari siksa kubur. Qulul, hendaklah kita jujur. Kadzib, tinggalkan, hendaklah kita berlaku jujur. Memahami Al-Quran dan usahakan untuk mengamalkannya, walaupun tidak semua, tapi berusahalah untuk mengamalkan isi Al-Quran. Zina hindari, nikahlah, jangan sampai melakukan zina, maka diperintahkan untuk melakukan nikah. Riba, jangan main riba, tinggalkan riba. Ini tentunya amalan-amalan untuk menyelamatkan siksa kubur. Mayit kalau ditangisi kena, maka kalau ada keluarga kita yang meninggal, jangan menangisi berlebihan. Menangis boleh, itu merupakan tanda kasih sayang, tapi kalau berlebihan menjadi perbuatan yang menyusahkan orang yang sudah meninggal. Amalan-amalan ini yang menjadi sebab disiksa di kubur, maka amalan yang dapat menyelamatkan dari siksa kubur, tinggalkan semua amal tadi. Ditambah amalan orang-orang yang terlindungi dari siksa kubur. Yang pertama, mati syahid. Orang yang mati syahid itu selamat. Seorang laki-laki pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ma balul mu'minin yuftanuna fi guburihim illa syahid." Kenapa ya Rasul? Orang mukmin itu semua yang masuk ke dalam kubur diuji, ditanya macam-macam oleh malaikat, prosesnya berat ya Rasulullah. Kenapa kalau mati syahid enggak? Illal syahid, kecuali orang yang mati syahid. Itu kok enggak ada fitnah kubur, enggak ada pertanyaan. Kenapa? Qal kafa bi bariqatis suyufi ala ra'sihi fitnah. Cukuplah kilatan pedang yang ada di atas kepala mereka itu sebagai penyelesai daripada fitnah kubur. Artinya sungguh orang-orang yang mati syahid melihat senjata. Kalau sekarang ngelihat senapan, ngelihat bom. Kalau zaman dulu lihat kilatan pedang, itu sesuatu yang menakutkan. Maka sudah mereka dapati fitnah itu. Jadi kalau pas mati udah nggak ada lagi fitnah. Jadi kata Rasul, cukuplah kilatan pedang itu menjadi pengganti dari fitnah di dalam kubur. Ini kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, gugur ketika bertugas jaga di jalan Allah. Ini ada yang gugur ketika perang, ada yang gugur menjaga atau bertugas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Berkata Fadalah ibn Ubaid radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Kullu mayyitin yukhtamu ala amalih illal murabita fi sabilillah." Setiap orang yang meninggal amalnya itu ditutup, kecuali yang meninggal ketika bertugas di jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu yanmilahu amalah yaumal qiyamah, karena amal itu akan terus tumbuh sampai hari kiamat. Wa yu'ammanu fitnatal qabr, dan diamankan dari fitnah kubur. Jadi orang yang murabit. Apa itu murabit? Menjaga perbatasan. Yang pertama, ketika negeri ini negeri muslim, ini negeri kafir, yang jaga pintu perbatasan negeri kafir dan muslim, yang menjaga itu namanya murabit, yaitu orang yang menjaga perbatasan ketika terjadi peperangan. Karena yang menjaga ini rawan sekali untuk dibunuh. Maka mereka berani menjaga keselamatan negeri muslim dari serangan orang-orang kafir. Maka mereka ini yang dikatakan bahwa ini adalah al-murabit fi sabilillah, orang yang menjaga pos-pos perbatasan negeri Islam dari serangan orang-orang kafir. Ini orang semua, kalau orang mati berhenti amalnya, tapi kalau dia walaupun dia mati amalnya jalan terus. Kenapa? Karena sebab penjagaan mereka, orang-orang muslimin bisa ibadah dengan tenang. Dengan sebab penjagaan mereka, orang-orang muslimin bisa beribadah, melakukan aktivitas dengan tenang. Setiap ibadah mereka ini dapat bagian daripada pahala yang mereka lakukan. Ini namanya al-murabit, yaitu orang-orang yang menjaga. Yang kedua termasuk al-murabit,
orang-orang yang berjihad, perang di jalan Allah, kemudian mereka itu biasanya kalau masuk waktu terbenam matahari, waktu maghrib, mereka beristirahat. Jadi mereka itu perangnya sejak terbit matahari, terus sampai terbenam matahari mereka istirahat. Saat mereka masuk ke tenda-tenda mereka, karena lelah perang seharian, mereka istirahat tidur. Saat mereka tidur ada yang jaga di tenda-tendanya, yaitu menjaga pasukan yang sedang lelah setelah perang seharian. Jihad fisabilillah, mereka istirahat, maka penjaga-penjaga yang menjaga itu adalah al-murabit. Murabit ini ikut perang juga, tapi saat pasukan istirahat dia menjaga tempat di pos-pos itu untuk menjaga keamanan orang-orang yang berjihad di jalan Allah agar bisa beristirahat, sehingga besok mereka seger lagi dan siap bertempur lagi. Jadi orang-orang yang menjaga itu adalah al-murabit, yang kata Rasulullah SAW, semua amalan orang tertutup selesai kalau dia mati, kecuali al-murabit. Walaupun dia mati tetap amalnya mendapatkan. Kenapa? Karena orang yang jihad ini bisa pulih kembali tenaganya dengan sebab dia. Kalau tidak ada murabit ini berbahaya. Ini akan ketika mereka tidur bisa diserang sama musuh-musuhnya. Bisa bahaya, maka disitulah al-murabit punya kedudukan sangat penting. Maka kata Rasulullah SAW, al-murabit itu tidak tutup amalnya walaupun orang lain tertutup setelah dia meninggal. Kenapa? Karena jasanya yang sangat besar di dalam jihad. Ini tentunya sebagian daripada amal-amal yang bisa menghindarkan dari siksa kubur. Yang ketiga, meninggal di hari Jumat. Ini ada riwayat meninggal di hari Jumat, tapi yang meninggal tetap mukmin. Makanya di dalam hadis Rasulullah dari Abdullah bin Amr ibn As, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Ma min muslimin," tidak ada seorang muslim. Jadi tidak ada seorang muslim, artinya yang meninggal inti orang muslim. Tapi kalau orang tidak muslim meninggal di hari Jumat, ya nggak ada masalah, tetap aja akan digebuk malaikat, nggak ada urusan. Atau orang yang ahli maksiat, di hari Jumat dia tetap maksiat, mati. Walaupun mati di hari Jumat ahli maksiat, tetap aja kena kena gebuk di alam kubur mereka. Kenapa? Karena ahli maksiat. Tapi di sini disebutkan mamin muslimin, tidak ada seorang muslim yamutu yaumal jumu'ah, yang meninggal di hari Jumat, au lailatal jum'ah, atau di malam Jumat, yaitu mulai hari Kamis maghrib. Dari Kamis maghrib sampai hari Jumat sebelum maghrib, itu dihitung hari Jumat. Tidak ada seorang muslim yang baik, muslim yang sholat, muslim yang tidak melanggar aturan Allah, muslim yang ibadah, lalu dia meninggal di hari Jumat atau malam Jumat, illa, kecuali waqahullahu fitnatal qabr, kecuali Allah lindungi dia, Allah jaga dia dari fitnah kubur. Jadi orang meninggal di hari Jumat itu punya keistimewaan, orang yang punya meninggal di hari Jumat. Kenapa? Karena Jumat kita tahu sayyidul ayyam, Jumat itu adalah penghulu hari, sebagaimana diriwayatkan oleh Rasulullah SAW. Beliau pernah mengatakan, inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah, fihi khuliqa Adam, wa fihi kubit, wa fihi an-nafkhah, wa fihi as-sa'qah, fa'akthiru aliyya minas salati fi, fa inna salatakum ma'rudatun aliyya. Qalu ya Rasulullah kaifa tu'rad alika wa qad arimta? Qala innallaha harrama 'alal ardi ajsadal anbiya. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Rasulullah pernah mengatakan, sesungguhnya hari yang termulia yang kalian miliki adalah hari Jumat. Ini luar biasa. Di situ sejarahnya dulu Nabi Adam diciptakan di hari Jumat, dan Nabi Adam juga meninggal di hari Jumat. Bahkan nanti hari kiamat pun di hari Jumat, dan tiupan sangkakala dari malaikat Israfil yang kedua pun di hari Jumat. Maka kita diperintahkan untuk banyak bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW.
Karena apa? Karena solawat-solawat kita itu diperlihatkan kepada Rasulullah SAW. Dan ketika ditanya, ya Rasulullah, bagaimana solawat kami diperlihatkan kepada Anda padahal Anda sudah menjadi tulang belulang? Maka jawab Nabi Muhammad, innallaha harrama alal ardi ajsadal anbiya. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan bumi. Allah telah mengharamkan bumi untuk menyentuh jasad para nabi dan rasul. Jadi tidak ada jasad nabi dan rasul yang hancur. Seandainya kita bisa melihat jasad di Madinah itu, di situ Rasulullah masih sempurna, seperti dia masih hidup, sempurna, tidak ada yang kurang dari badannya sedikit pun. Kenapa? Bumi haram untuk menyentuh jasad para nabi. Jadi Jumat ini punya keistimewaan luar biasa. Dan di hari Jumat begitu banyak ampunan Allah ditebar. Di hari Jumat begitu banyak orang-orang yang beribadah. Karena saat itu di hari Jumat orang rame-rame ibadah. Bahkan kadang-kadang yang jarang sholatnya kalau Jumatan nongol. Nah, ini menunjukkan Jumat itu waktu yang banyak orang ibadah. Sehingga hari itu menjadi istimewa. Dan orang yang meninggal di hari itu dalam riwayat Ahmad dan Tirmidzi dengan sanad sahih, kalau dia muslim, dia soleh, dia baik, dia ahli ibadah, meninggal hari Jumat punya keistimewaan selamat dari fitnah kubur. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan panjang umur, sehat walafiat kepada kita semuanya dan diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan apa yang dicontohkan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita diberikan keistiqomahan untuk berjalan di jalan junjungan Rasulullah dan meninggal dalam keadaan Islam, dalam keadaan iman, dan insyaallah diselamatkan oleh Allah dari siksa, fitnah, dan juga azab serta hal-hal yang tidak baik di dalam kubur kita. Semoga Allah jadikan kubur kita raudhah min riyadil jannah. Allah jadikan kubur kita luas dengan rahmat dan ampunan Allah. Allah jadikan kubur kita terang benderang dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.